Ada masanya dalam hidup di mana saya merasa terlalu banyak energi saya tersedot oleh orang-orang di sekitar saya. Awalnya, saya mengira bahwa itulah hidup, bahwa kita harus selalu bersedia hadir untuk semua orang. Namun, saya mulai menyadari bahwa ada tipe orang yang hanya membawa beban dan menghambat pertumbuhan saya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap mereka dan siapa yang kita izinkan berada di dekat kita. Saya mulai menyeleksi siapa saja yang memiliki pengaruh besar dalam hidup saya. Proses ini tidak mudah, terutama karena beberapa dari mereka sudah bertahun-tahun dekat dengan saya. Namun, semakin saya mendalami prinsip Stoik, semakin jelas bahwa hidup saya layak diisi dengan orang-orang yang positif, kuat, dan mendukung. Memutuskan untuk menjauh dari tipe-tipe orang tertentu menjadi keputusan yang membebaskan. Dan ketika saya melakukannya, saya menemukan kedamaian yang lebih dalam dan fokus yang lebih tajam pada tujuan hidup saya. Mari kita lihat tipe orang yang sebaiknya kamu berhenti ikuti jika ingin hidup yang lebih tenang, bermakna, dan sesuai dengan prinsip Stoik. Pertama, orang yang selalu mengeluh. Saya pernah dekat dengan seseorang yang tampaknya selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Dari cuaca yang tak sesuai, pekerjaan yang terlalu berat, sampai masalah kecil dalam hubungan, semuanya menjadi bahan keluhan. Awalnya, saya pikir ini biasa saja, mungkin dia hanya butuh seseorang untuk mendengar. Tetapi seiring waktu, saya menyadari bahwa keluhan-keluhan ini tidak berhenti dan mulai mempengaruhi suasana hati saya. Setiap kali kami bertemu, saya pulang dengan perasaan lelah dan energi yang terkuras. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Mengeluh menurut saya adalah kebalikan dari prinsip ini. Keluhan tidak mengubah apapun, ia hanya membuat kita terperangkap dalam lingkaran negatif. Saya mencoba berbicara dengannya, mengajaknya melihat sisi positif, tetapi itu tidak banyak membantu. Akhirnya, saya sadar bahwa saya harus memilih tetap berada di lingkaran negatif ini atau melindungi kedamaian saya sendiri. Saya memilih yang kedua. Memilih menjauh dari seseorang yang selalu mengeluh membuat hidup saya terasa lebih ringan dan lebih penuh syukur. Jika kamu ingin hidup yang lebih tenang, berhentilah mengikuti tipe orang seperti ini. Fokuslah pada mereka yang melihat hidup dengan penuh harapan, bukan keluhan. Kedua, orang yang membuatmu merasa tidak cukup. Ada seseorang dalam hidup saya yang, meskipun tidak bermaksud buruk, selalu membuat saya merasa bahwa saya tidak pernah cukup baik. Apapun yang saya capai, selalu ada komentar yang merendahkan atau harapan yang lebih tinggi untuk saya capai. Pada awalnya saya merasa terinspirasi, tetapi lama-kelamaan, rasa tidak cukup itu mulai meresap dalam diri saya. Setiap kali saya berusaha melakukan yang terbaik, saya merasa tidak dihargai dan disorot kekurangannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencari validasi dari orang luar, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita. Saya mulai menyadari bahwa perasaan tidak cukup ini bukanlah refleksi dari siapa saya sebenarnya, tetapi dari ekspektasi orang lain yang tidak realistis. Seiring berjalannya waktu, saya memutuskan untuk menjauh dari orang tersebut. Menghapuskan perasaan bahwa saya harus terus membuktikan diri kepada orang lain adalah langkah besar menuju kebebasan pribadi. Saya belajar untuk menghargai diri saya sendiri, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kehidupan saya berubah ketika saya memilih untuk hanya mendengarkan suara-suara yang mendorong saya untuk menjadi lebih baik, bukan suara-suara yang terus-menerus menyoroti ketidaksempurnaan saya. Jika kamu merasa bahwa ada orang yang selalu membuatmu merasa tidak cukup, ingatlah bahwa kamu sudah cukup. Jauhkan dirimu dari mereka yang meragukan nilai dirimu. Ketiga, orang yang selalu menghakimi. Menghadapi orang yang selalu menghakimi bisa membuatmu merasa seolah-olah hidupmu tak pernah cukup baik di mata mereka. Saya pernah berteman dengan seseorang yang selalu memberi penilaian terhadap orang lain. Setiap kali kami bersama, dia akan mengomentari penampilan orang, pilihan hidup mereka, atau bahkan cara orang berbicara. Pada awalnya, saya merasa nyaman karena dia juga sering memberikan penilaian terhadap saya.
seolah-olah dia peduli. Tetapi, semakin lama saya sadar bahwa hidup saya sendiri menjadi terganggu dengan penilaian-penilaiannya yang terus-menerus. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk tidak menilai orang lain dengan cara yang merendahkan. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan kita tidak berhak menghakimi mereka. Ketika saya mulai menyadari betapa destruktifnya kebiasaan ini, saya memutuskan untuk menjauh dari orang tersebut. Menghargai dan menerima orang lain tanpa menghakimi mereka adalah langkah besar dalam menjalani hidup yang damai dan seimbang. Saya mulai merasa lebih ringan dan lebih bebas ketika saya tidak lagi mendengar komentar-komentar negatif yang membebani pikiran saya. Jika kamu terus-menerus dikelilingi oleh orang yang hanya menghakimi, cobalah untuk melangkah mundur. Hidup ini lebih indah jika kita bisa menerima orang lain apa adanya, tanpa perlu menilai mereka. Keempat, orang yang tidak menghargai waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan itu adalah sesuatu yang saya pelajari dari filosofi Stoik. Dulu, saya memiliki teman yang selalu datang terlambat, sering mengabaikan janji, dan tidak menghargai waktu saya. Pada awalnya saya mencoba bersabar, berpikir bahwa mungkin dia sedang sibuk. Namun, semakin lama saya mulai merasa bahwa ini bukan hanya kebetulan, melainkan kebiasaan yang terus berulang. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai waktu kita dan menggunakan setiap momen dengan bijak. Ketika saya memutuskan untuk mengatur batasan dengan orang-orang yang tidak menghargai waktu saya, hidup saya menjadi lebih terfokus. Saya tidak lagi membuang waktu untuk menunggu atau merasa kecewa. Menghargai waktu bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang menghormati orang lain yang ada dalam hidup kita. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang tidak menghargai waktu, maka kamu perlu mempertanyakan kembali komitmen dan prioritas mereka. Waktu adalah sesuatu yang tak bisa kembali, dan kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Beberapa orang mungkin tidak menyadarinya, tetapi kamu bisa memilih untuk melindungi waktumu sendiri. Kelima, orang yang terlalu bergantung pada drama. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang tampaknya selalu berada dalam keadaan dramatis. Setiap hal kecil menjadi masalah besar, dan mereka selalu terjebak dalam drama kehidupan yang tiada akhir. Saya pernah dekat dengan seseorang yang kehidupannya selalu penuh dengan cerita dramatis, entah itu tentang hubungan, pekerjaan, atau masalah keluarga. Meskipun saya peduli, lama-kelamaan saya mulai merasa bahwa saya selalu terjebak dalam gelombang emosi yang tinggi dan rendah, yang tidak pernah berakhir. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan batin, tidak terjebak dalam perasaan atau situasi yang berlarut-larut. Saya menyadari bahwa drama ini menguras energi dan mengganggu keseimbangan hidup saya. Ketika saya mulai menjauh dari orang yang terus-menerus membawa drama, saya merasa lebih damai dan lebih bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Hidup ini cukup sulit tanpa perlu menambahkannya dengan drama yang tidak perlu. Jika ada orang dalam hidupmu yang terus-menerus membawa drama, ingatlah bahwa kamu tidak perlu terlibat. Fokuslah pada ketenangan dan kebahagiaanmu sendiri. Keenam, orang yang hanya hadir saat butuh. Pernahkah kamu merasa seseorang hanya datang kepadamu ketika mereka butuh sesuatu? Saya pernah mengalami hal itu dan rasanya seperti persahabatan yang tidak seimbang. Teman ini selalu menghubungi ketika dia memerlukan bantuan, tetapi saat saya butuh dukungan atau hanya ingin berbagi kabar, dia seolah-olah tidak ada. Pada awalnya, saya berpikir bahwa ini hanyalah fase. Mungkin dia benar-benar sibuk. Namun, setelah beberapa waktu, saya menyadari bahwa ini bukanlah kebetulan. Dia datang hanya ketika dia membutuhkan sesuatu, lalu menghilang begitu saja setelahnya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada orang lain dan menyadari nilai diri kita sendiri. Tidak ada yang lebih membebaskan selain menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi tempat sandaran bagi orang-orang yang tidak tulus. Setelah saya memutuskan untuk menjaga jarak, hidup saya menjadi lebih tenang. Saya mulai menghargai persahabatan yang didasari keseimbangan, di mana ada saling memberi dan menerima. Jika ada orang yang hanya muncul saat butuh, pertimbangkan untuk menjaga jarak. Persahabatan yang sehat seharusnya mendukung kita, bukan hanya memanfaatkan kita. Ketujuh,
orang yang terlalu kompetitif. Saya pernah memiliki teman yang selalu ingin berada di atas, bahkan dalam hal-hal kecil. Apapun yang saya capai, dia seolah-olah merasa harus mengungguli. Misalnya, saat saya menceritakan pencapaian kecil dalam pekerjaan, dia langsung membandingkan dengan pencapaian dirinya yang lebih besar. Awalnya, saya merasa bangga dengan persaingan ini, mengira bahwa kami saling memotivasi. Namun, lama-kelamaan saya merasa lelah, karena setiap interaksi berubah menjadi ajang untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada diri sendiri dan tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya menyadari bahwa mengejar validasi melalui kompetisi hanya akan merusak kedamaian batin saya. Ketika saya mulai menjaga jarak dari orang yang terlalu kompetitif, saya menemukan ketenangan dan merasa lebih bebas untuk merayakan pencapaian kecil saya tanpa merasa tertandingi. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang terus-menerus ingin bersaing, ingatlah bahwa hidup ini bukan kompetisi. Kehidupan terbaik adalah yang diisi dengan pertumbuhan pribadi, bukan perlombaan dengan orang lain. Kedelapan, orang yang tidak tahu batas. Setiap hubungan, baik itu persahabatan atau keluarga, memiliki batas yang sehat. Saya pernah dekat dengan seseorang yang tidak tahu batasan pribadi. Dia merasa berhak untuk mengetahui semua detail kehidupan saya dan ikut campur dalam keputusan-keputusan saya. Pada awalnya, saya menghargai perhatian yang dia tunjukkan, berpikir bahwa ini adalah tanda persahabatan yang tulus. Namun lama-kelamaan campur tangan ini mulai terasa menyesakkan. Saya merasa tidak memiliki ruang untuk diri sendiri. Dalam stoikisme, batasan adalah hal yang penting untuk menjaga kedamaian batin. Kita harus tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus melindungi privasi kita. Ketika saya belajar untuk menetapkan batas dengan orang tersebut, saya mulai merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Menjaga batas bukan berarti kita tidak peduli, melainkan kita peduli pada diri sendiri. Jika kamu memiliki seseorang yang tidak tahu batas, ingatlah bahwa kamu berhak untuk menentukan apa yang ingin kamu bagikan dan kapan kamu ingin berbicara. Menjaga batas adalah langkah penting menuju kebebasan pribadi. Kesembilan, orang yang sering memanipulasi. Ada tipe orang yang pandai dalam memanipulasi, membuat kita merasa bersalah atau terikat dalam situasi yang tidak nyaman. Saya pernah terjebak dalam hubungan dengan seseorang yang sering menggunakan rasa bersalah sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Awalnya, saya tidak menyadari hal ini. Saya pikir saya hanya mencoba menjadi teman yang baik. Namun, lama-kelamaan saya mulai menyadari bahwa setiap keputusan yang saya ambil terasa dipengaruhi olehnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pikiran dan tindakan kita, dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan hidup kita. Ketika saya menyadari manipulasi yang terjadi, saya memutuskan untuk keluar dari situasi tersebut. Menjauh dari orang yang suka memanipulasi adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Setelah itu, saya merasa lebih bebas dan lebih percaya diri dalam menentukan jalan hidup saya. Jika ada orang dalam hidupmu yang sering memanipulasi, ketahuilah bahwa kamu tidak perlu terikat oleh rasa bersalah yang tidak sehat. Hidupmu adalah milikmu sendiri, dan kamu berhak menjalankannya dengan kejujuran dan kebebasan. Ke-10. Orang yang tidak menghargai perjuanganmu. Terakhir, saya ingin berbagi tentang orang-orang yang tampaknya tidak pernah menghargai usaha dan perjuangan kita. Mereka melihat hasil akhir, tetapi mengabaikan kerja keras dan pengorbanan di baliknya. Saya pernah dekat dengan seseorang yang selalu meremehkan apa yang telah saya capai, menganggapnya seolah-olah itu hal biasa. Awalnya, saya merasa kecewa, tapi saya berusaha memaklumi. Namun semakin lama, saya merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa pengakuan sejati berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Saya mulai menyadari bahwa saya tidak memerlukan validasi dari seseorang yang tidak memahami perjalanan saya.
setelah menjauh dari orang tersebut, saya menemukan kedamaian dalam merayakan pencapaian kecil saya tanpa rasa rendah diri. Jika ada orang yang tidak menghargai perjuanganmu, ingatlah bahwa nilai kerja kerasmu tidak ditentukan oleh mereka. Hidup adalah perjalanan pribadi dan hanya kamu yang tahu seberapa jauh kamu telah melangkah. Ke-11, orang yang selalu berfokus pada hal negatif. Pernahkah kamu mengenal seseorang yang tampaknya selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu? Saya pernah dekat dengan seseorang seperti ini, dan setiap kali kami berbicara, fokusnya selalu pada masalah, kekurangan, dan kegagalan. Setiap kali saya menceritakan kabar baik, dia selalu menemukan sesuatu untuk dikhawatirkan atau dikritik. Awalnya saya berusaha menjadi teman yang suportif dan mencoba memahami perspektifnya, tetapi seiring berjalannya waktu, saya merasa energi positif saya terkuras. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menjaga kendali atas pikiran kita dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, bukan pada kekhawatiran yang tidak perlu. Ketika saya akhirnya memutuskan untuk membatasi interaksi dengan orang ini, hidup saya berubah. Saya mulai merasa lebih damai, lebih bersemangat, dan lebih mampu melihat sisi positif dari setiap situasi. Menghindari mereka yang selalu berfokus pada hal negatif bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita harus melindungi kedamaian dan keseimbangan kita sendiri. Hidup ini sudah penuh tantangan tanpa menambah beban, dengan memikirkan hal-hal buruk yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Terakhir, orang yang tidak mendukung perkembanganmu. Ada kalanya kita menemukan seseorang dalam hidup kita yang tampaknya tidak ingin melihat kita berkembang. Saya pernah memiliki teman yang selalu meremehkan impian dan ambisi saya. Sering berkata, "Jangan terlalu berharap," atau "Itu terlalu sulit untuk kamu capai." Pada awalnya, saya meragukan kemampuan diri saya sendiri dan mulai menurunkan ekspektasi. Namun, setelah mendalami stoikisme, saya menyadari bahwa pertumbuhan pribadi adalah bagian penting dari kehidupan. Menghindari orang-orang yang tidak mendukung perkembangan kita adalah langkah penting untuk mencapai potensi terbaik diri kita. Ketika saya memutuskan untuk lebih selektif dalam memilih teman, saya mulai dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mendukung dan merayakan kemajuan saya. Mereka mungkin tidak selalu setuju dengan langkah yang saya ambil, tetapi mereka memberi dukungan dengan cara yang sehat. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang meragukan kemampuanmu, pertimbangkan untuk menjaga jarak. Hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi oleh mereka yang tidak percaya bahwa kamu bisa meraih impianmu. Menghindari tipe orang yang membawa energi negatif atau tidak mendukung adalah sebuah tindakan cinta pada diri sendiri. Kita semua pantas dikelilingi oleh orang-orang yang membuat kita merasa didukung, dihargai, dan diterima apa adanya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian batin tidak akan ditemukan dalam kekacauan emosi dan hubungan yang penuh drama, tetapi dalam relasi yang sehat, positif, dan tulus. Dengan menjaga jarak dari mereka yang tidak memberikan kontribusi positif bagi hidup kita, kita membuka ruang untuk pertumbuhan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Ingatlah, hidup ini adalah perjalanan singkat dan berharga, dan mengisinya dengan hubungan yang bermakna adalah pilihan yang bijak. Biarkan ini menjadi pengingat bahwa kamu berhak menjaga batas-batas yang sehat untuk dirimu sendiri, dan bahwa setiap langkah untuk mempertahankan kedamaianmu adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan.